Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah salat subuh yang dicintai oleh Allah, kita bersyukur bahwa pagi hari ini Allah berikan kekuatan kita, Allah berikan kita kesempatan untuk tetap sholat, tetap ibadah kepada Allah, bersujud kepadanya. Tidak ada keindahan hidup yang lebih indah dari indahnya kita ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang bisa bersujud, banyak yang sudah tidak ada, kesempatan itu sudah tidak ada. Maka sering-seringlah kita untuk banyak bersujud kepada Allah, betapa sangat cepatnya kehidupan kita di dunia ini. Jemaah sekalian, ada satu ayat yang sering dipakai oleh para penceramah ataupun khotib Jumat ketika pembukaan, yaitu adalah ayat yang tadi disebutkan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ini ayat, ya, ayat terdapat di dalam tiga ayat, yaitu surat At-Taubah, Al-Fatah, dan As-Saff. Hanya beda di bagian akhir, ya. Di bagian akhirnya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Jadi dua ayat, walau karihal musyrikun, yang satu lagi adalah wa kafa billahi syahida. Intinya adalah bahwa ini bagian daripada ayat Al-Quran. Dan dari ayat ini kita melihat ada satu titik yang Allah sampaikan pada kita, yaitu lidhirahu 'ala ad-dini kulli. Jadi dialah Allah yang mengutus Rasulullah dan membawa kebenaran ini lidhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk mengidhar. Idhar itu artinya adalah menampakkan. Jadi bahwa Islam ini harus ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. Kalau kita dalam posisi ada di kereta, ya, kalau sudah waktunya sholat asar, jangan kita malu untuk sholat. Kenapa kita malu? Karena kasus beberapa waktu itu ada orang-orang yang malu untuk sholat. Malu. Idhar, tunjukkan kalau kita muslim. Sama dengan di pesawat, ya. Di pesawat juga sama. Terbangnya agak jauh gitu, ya. Berjam-jam. Kalau sudah waktunya kita sholat. Jangan kita tidak mau gara-gara malu. Enggak. Karena tidak semua sholat itu bisa dijamak. Kalau bisa dijamak, ketika turun tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah asar, nggak nutut maghrib, nggak mungkin sholat. Karena ketika kita sholat itu dakwah tersendiri kepada orang sekitar kita. Mereka akan berani untuk juga ikut sholat, nggak malu. Wudhu di situ, nggak ada air, nggak usah malu. Masalah muslimin rahimahullah. Ini pesan yang terpenting di dalam ayat tersebut, bahwa idharuddin, ya. Jadi menampakkan agama ini kepada orang lain. Seorang petinju ketika ditanya, Anda kenapa tidak minum khamr? Dia mengatakan, saya muslim, kalau saya minum khamr, itu kalian akan saya habisi semua. Berani mengatakan, saya muslim. Ini adalah sebuah contoh yang sangat positif untuk kita semuanya. Mas muslimin rahimahullah, kaitannya pada pagi hari ini adalah bisa tentang surat Rasulullah SAW kepada raja-raja. Jadi Rasulullah pernah mengirimkan surat kepada beberapa raja-raja di sekitar Arab. Di antaranya adalah Heraklius, Romawi, lalu kemudian Kisra, Persia, Muqawqis, Mesir, Najasyi, ya, di Raja Habsyah dan sebagainya.
Insya Allah kita bahas pada pagi hari ini dalam rangka untuk inhar, menampakkan. Yang pertama adalah surat beliau kepada Heraklius, ya, Raja Romawi. Kalau bahasa dulunya adalah Bizantium, lalu ada sekarang menjadi Konstantinopel, dan sekarang menjadi Istanbul. Disitulah dulu pusat dari kerajaan itu. Raja ini ada di sana, dan Rasulullah pesan kepada seorang sahabatnya. Salah satu di antara sahabatnya adalah bernama Dihya bin Khalifah. Dihya, Anda bawa ini surat ke sana pada sang raja. Sampaikan kepada penguasa di Busra untuk disampaikan kepada Raja Heraklius. Jemaah sekalian, perjalanan dari Madinah menuju ke tempat itu sangat jauh, ratusan kilo. Kurang lebih tadi saya cek di Google Map itu 1.300 kilo. Para sahabat waktu itu, Anda tahu ya, era-era unta waktu itu, nggak ada proyek-proyek negara, itu nggak ada di sana, ya. Belum tentu juga mendapatkan sangu dari Baitul Mal, ya, karena itu masih awal-awal jemaah sekalian, sehingga banyak hal-hal yang bersifat umum, ya, untuk kepentingan bersama dakwah negara itu dari saku masing-masing. Jemaah sekalian, ini memberikan isyarat pada kita, ada urusan-urusan bersama, kita harus siap mengorbankan diri kita. Anda lihat dalam Tabuk itu, Umar bin Khattab mengatakan, aku berikan separuh hartaku, gitu ya. Abu Bakar mengatakan, aku berikan seluruh hartaku, harta ya, bukan isi rekening atau bukan isi kantong, tidak, ini harta. Ini luar biasa. Betapa untuk urusan-urusan negara itu mereka siap mengeluarkan dari saku mereka. Sehingga nggak perlu ngomel kita kalau ada negara ada keperluan ini dan itu dan sebagainya. Sudahlah, itu ada yang mengawasi sudah. Yang penting ada kepentingan bersama kita keluarkan. Jemaah sekalian, berangkatlah mereka ini dari beberapa tempat ini, Pak, ya. Tidak hanya satu, beberapa tempat. Sekian kilo, 1.300 itu sini kemana, Pak, ya? Ke Jakarta lebih, Pak, ya? Lebih jauh, ya. Gurun, Pak, ya. Gurun. Gurun itu ya luar biasa perjuangannya. Luar biasa perjuangan. Pasir, batu, panas, dan sebagainya. Ya Allah, ini para sahabat dahulu membawa surat itu kepada mereka. Dan resikonya besar, Pak. Kalau pas enak, berarti akan dijamu oleh sang raja. Kalau tidak enak, berarti akan diusir. Yang parah itu ketika ada raja yang marah dan lalu membunuh, Pak. Ada di antara di antara utusan-utusan itu yang dibunuh oleh sang raja itu. Nanti kita bicarakan. Masalah Sudin rahimahullah, yang pertama adalah kepada Heraklius. Ya. Ketika sampai di sana sama sang raja ini, ya, kalau dalam bahasa lain adalah Hercules. Nah, Anda nanti cek. Ya. Surat itu dipegang dan dia senang sudah disimpan dengan rapi, dan satu ketika dia ingin buka. Oh, ternyata ini adalah ajakan untuk masuk Islam. Aslim taslam, bunyinya begitu ya. Ini saya bacanya. Saya bacakan suratnya kepada beliau, ya. Amma ba'du, ya. Salamun ala man ittaba'al huda. Jadi salamun ala man ittaba'al huda. Suratnya, Pak, ya. Bukan assalamualaikum, kan dia belum muslim, ya kan? Kalau dengan non muslim maka salamun ala man ittaba'il huda. Selamatan atas siapapun yang mengikuti petunjuk. Nah, gitu ya. Amma ba'du fa inni ad'uka bi ni'atil Islam. Aku mengajakmu kepada ajaran Islam, aslim taslam, dan seterusnya. Lalu menyebutkan sebuah ayat, ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Surat Al-Imran ayat 64. Jadi dalam suratnya itu ada ayat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 64. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ini isinya. Intinya adalah bahwa mengajak pada Islam. Ini ya. Yang diajak tidak hanya orang-orang biasa, tetapi ini adalah kepala-kepala kekuasaan di dunia. Romawi Persia itu adalah dua negara yang terbesar ketika itu dan paling berpengaruh. Termasuk juga Ethiopia waktu itu ya, Habsyah namanya, itu juga berpengaruh di seluruh dunia.
disurati juga ada Rasulullah SAW mengajak betapa kita nggak perlu malu gitu ya, sholat duha di kantor kita, sholat aja sudah, baca Quran di kantor kita, bagus itu. Justru itu memberikan sebuah dampak yang luar biasa bagi kita dan kanan kiri kita. Mas muslimin rahimahullah, yang menarik adalah bahwa sang raja ini orangnya sangat logis ya, dan kalau berpikir juga betul-betul sangat real ya, sangat logis. Dia sampaikan kepada pengawalnya, bagaimana saya tahu tentang nabi yang baru ini? Coba carikan orang-orang yang bisa memberi info kepada saya tentang nabi ini. Maka pengawalnya mencari di Syam, kan Syam kan juga tidak jauh ya dari sana, di wilayah itu. Kebetulan pas ada rombongan orang Mekah ini datang ke sana. Dengan izin Allah, di situ ada Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam. Nah, nanti akan ada hadisnya itu, cerita dia itu. Belum masuk Islam ketika itu ya. Kami rombongan dibawa ke sana menghadap sang raja, dan sang raja mengatakan, siapa di antara kalian orang Mekah yang paling dekat nasabnya dengan ini? Ya, Muhammad. Suratnya itu ya. Abu Sufyan angkat tangan, saya wahai sang raja. Mari, mendekat saya. Disuruh dekat. Supaya kalau ada apa-apa, nggak usah takut kepada yang lainnya. Supaya jujur apa adanya. Mendekat. Setelah mendekat, sang raja bertanya beberapa hal ya, tentang nabi yang ada di Mekah ini. Yang dari Mekah, posisi ketika itu di Madinah. Ya mas kalian, yang ditanya apa? Yang pertama adalah bagaimana nasabnya. Yang kedua adalah apakah dia pernah berdusta sebelum seorang nabi? Abu Sufyan jawabnya pendek sekali, satu kata disebutkan di dalam kitab ini ya. Namanya Sirah Nabawiyah fi Dhail Quran Sunnah. Sirah Nabawiyah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendek sekali, nasabnya baik. Apakah pernah berdusta sebelum menjadi seorang nabi? Tidak. Apakah orang tuanya seorang raja? Tidak. Tidak, itu sudah selesai ya. Panjang-panjang. Lalu kemudian pengikutnya sekarang ini apakah banyak, atau pengikutnya awal-awal ini apakah banyak dari kalangan du'afa ataukah para penguasa? Jawabannya Abu Sufyan adalah du'afa. Lalu apakah pengikutnya itu selalu bertambah ataukah berkurang? Jawabannya bertambah. Detail lagi, apakah ada yang pernah murtad? Nggak ada. Dan berikutnya adalah apakah orang-orang sekitarnya itu memerangi Nabi ini? Jawabannya adalah ya. Jamaah sekalian, setelah itu sang raja menceritakan, wahai Abu Sufyan, bahwasanya nasab para nabi-nabi dahulu itu seperti ini. Nasabnya adalah dari orang-orang baik. Yang kedua adalah bahwa, nah ini penting ya, bahwa dia bukan seorang pendusta sebelum jadi nabi. Kalau dia itu berdusta sebelum jadi nabi, maka ketika jadi nabi juga akan sangat mungkin berdusta. Dan kalau dia berdusta kepada makhluk manusia, maka otomatis akan lebih mudah berdusta kepada Tuhannya. Artinya apa? Raja ini membenarkan bahwasanya nabi ini benar, nggak salah. Seorang nabi itu memang tidak akan berdusta pada siapa. Ini artinya apa jemaah sekalian? Ini sifat nubuat namanya. Sifat nubuat itu sifat kenabian yang kemudian yang orang mereka itu tahu kalau ini adalah seorang nabi. Jadi raja ini ngerti kalau nantinya kan seorang nabi. Sampai-sampai di akhir pembicaraan itu dia mengatakan, demi Allah kalau aku punya kesempatan untuk datang, saya datangi dia. Dan kalau seandainya aku bisa berjumpa dengan dia, akan aku bersihkan itu kakinya itu. Aku cuci kakinya. Artinya betapa tunduknya raja ini kepada Rasulullah kalau seandainya ada kesempatan. Masalahnya raja ini adalah dia punya gengsi, ya disebutkan di sini dikomentari,
Ghalabahu hubbu mulkihi. Dia lebih cinta pada kekuasaan daripada cinta kepada agama. Sehingga itu tidak terjadi akhirnya. Jemaah sekalian, kata sang raja berikutnya adalah bahwa di akhir-akhir itu bahwa demi Allah wahai Abu Sufyan, bahwa nanti kekuasaannya itu akan sampai kepada di sini, di tempat aku berdiri ini. Kekuasaannya itu akan sampai di sini, di tempat aku berdiri. Ini Abu Sufyan ceritakan. Ketika sudah masuk Islam, dia cerita. Kalau dulu itu sang raja, sana itu begini-begini, nah seperti ini. Masalah Muslim rahimahullah, kembali pada masalah nubuat, tidak berdusta. Maka kita pun seorang Muslim jamaah sekalian, jangan pernah kita berdusta pada siapapun ya, kepada teman pebisnis yang hebat ya, dia adalah orang yang jujur padanya. Pegawai ataupun pejabat yang hebat adalah yang selalu jujur apa adanya. Apalah artinya banyak sesuatu tetapi kita tidak tenang dalam hidup kita. Mari kita sampaikan ini pada anak-anak kita, pada murid-murid kita semuanya. Kejujuran adalah hal yang harus. Yang kedua adalah apakah orang tuanya seorang raja? Engkau jawab Abu Sufyan, bukan. Karena kalau orang tuanya seorang raja, maka perjuangan dia adalah untuk mengembalikan kekuasaan duniawinya. Ini nubuat ya, bahwasanya perjuangannya itu tidak untuk mengembalikan kekuasaan duniawi. Yang didahulukan adalah masalah-masalah ukhrawi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada dunia. Perjuangannya itu tidak untuk masalah-masalah dunia. Alhamdulillah ya, masjid ini bisa berdiri bukan untuk urusan dunia, untuk akhirat semuanya sudah. Di mana-mana masjid selalu bertambah. Alhamdulillah untuk akhirat. Jadi kalau udah proyek akhirat luar biasa sudah. Muncul di mana-mana. Insya Allah sekolah-sekolah bertambah terus. Nah, nanti ini berikutnya ya. Yang ketiga, apakah penganutnya itu bertambah atau berkurang? Jawabannya adalah engkau bilang wahai Abu Sufyan bertambah. Begitulah para nabi-nabi dahulu. Pengikutnya akan selalu bertambah. Begitulah nabi-nabi dahulu, pengikut selalu bertambah. Apakah ada yang murtad? Tidak ada. Itulah iman, katanya begitu, Pak. Bahasanya begitu, sang raja ini. Itulah iman. Kalau sudah menancap di dalam dada, tidak akan pernah ada yang murtad. Ya Allah. Ini sudah sunnatullah, sunnah kauniyah pada kita semuanya, bahwa kebaikan itu akan terus bertambah. Kebaikan itu terus bertambah. Umat Islam akan terus bertambah, dimanapun berada. Kalau kita dengar ada sebagian yang murtad dan sebagainya, tapi di wilayah belahan yang lain banyak masuk Islam. Gitu ya. Ini sudah sunnatullah, kebaikan itu terus membesar. Makanya di mana-mana jemaah sekalian, namanya masjid, kalau bertambah jamaahnya, berarti sehat itu. Sesuai dengan sunnah kauniyah, sunnatullah. Sekolahan semakin besar, ini benar berarti, nggak ada yang salah. Tetapi kalau sampai sekolah semakin nyusut muridnya, berarti ada yang salah dalam mengurus sekolah itu. Nah, harus introspeksi kepala sekolahnya, gurunya, apa yang salah itu. Karena sunnah kauniyah bertambah, yazidu. Ini yang diketahui oleh sang raja Heraklius, Pak ya. Masyaallah rahimahullah, alhamdulillah masjid di mana-mana semakin bertambah. Dan jamaah orang salat juga semakin bertambah. Apalagi jamaah yang ke tanah suci, Pak ya, ngantri, ya, ngantri. Kalau dulu nggak pakai ngantri, sekarang Allah umroh saja ngantri, itu Pak ya, umroh ngantri. Gara-gara kemarin nggak bisa ke sana. Nah, dibuka lagi sama beberapa waktu ini, wah sudah deretannya luar biasa. Mas muslimin rahimahullah, asyrafuhum au du'afa'uhum. Wahai Abu Sufyan, engkau mengatakan bahwa penganutnya di awal-awal itu adalah orang du'afa. Apa kata sang raja? Begitulah nabi-nabi dahulu. Bahwa mereka itu pertama-tama mereka banyak diikuti oleh para du'afa, oleh orang-orang yang lemah di antara mereka. Ini artinya apa jemaah sekalian, bahwa misi-misi kita, kebaikan-kebaikan kita harus dekat dengan kaum du'afa.
Tidak boleh ada orang kita yang jauh dari orang yang duafa itu. Salah satu ormas di Indonesia ini, Muhammadiyah ya kalau tidak salah, bahwa setiap kali membuka sebuah cabang itu tidak boleh kecuali harus ada yatim piatunya. Nah gitu ya, yatim piatunya. Betul Pak ya? Insya Allah begitu yang saya dengar ya. Kalau Anda belum pernah tahu berarti nggak pernah memulai berarti. Belum pernah membuka sebuah cabang. Yang pernah membuka cabang di sebuah daerah tidak boleh ada cabang kecuali harus ada duafa. Yatim piatu. Artinya apa? Dekat dengan duafa. Sesuai dengan misi dari pendirinya yaitu surat Al-Ma'un ya. Yaitu banyak care masalah sosial. Muslimin rahimahullah, ini sunnah kauniyah. Orang-orang yang baik dan eksis itu orang yang dekat dengan kaum duafa. Sampai menjadi slogan ya oleh Bapak Presiden kita waktu naik gitu ya. Wong cilik itu Pak ya, ada istilah wong cilik dan sebagainya. Memang itu adalah sebenarnya adalah ajaran Islam. Betapa seorang muslim harus dekat dengan duafa. Muslimin rahimahullah. Berikutnya adalah qataltumu wahai Abu Sufyan, engkau jawab ketika aku tanya apakah kalian memeranginya? Kamu jawab ya. Begitulah orang-orang terdahulu bahwasanya nabi-nabi itu juga diperangi oleh kaumnya. Bahkan diusir oleh kaumnya, dikejar-kejar oleh kaumnya. Tidak ada kebaikan itu yang tidak ada yang mengganggu. Semua kebaikan pasti ada yang mengganggu. Kebaikan ya, kebaikan itu pasti ada saja yang usil. Kita nyantai saja itu juga ada yang usil gitu. Ada yang usil. Jemaah sekalian, itulah sebuah sunnah kauniyah. Makanya kalau kita diresekin orang, udah itu sudah sunnatullah terjadi. Allah ingin dalam sebuah komentar ya, beberapa ulama mengatakan bahwa seorang muslim itu akan semakin banyak fitnah-fitnah yang akan menimpanya. Dan semakin dia kuat akan semakin besar fitnah yang menimpanya adalah untuk menghapuskan semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Sampai habis kesalahan itu. Jadi orang baik difitnah orang udah biasa itu sudah. Insya Allah itu adalah memeras dan menghabiskan dosa-dosa kita insya Allah. Para nabi-nabi dahulu juga sama. Mereka mendapatkan tantangan yang luar biasa dari padahal nggak punya dosa. Apalagi kita yang punya dosa. Muslimin rahimahullah ini ya. Ini kesaksian raja akan diperangi oleh dan betul diperangi sampai ada peristiwa Badar, peristiwa Uhud, peristiwa Khandaq itu semuanya peristiwa di Madinah. Badar itu di Madinah, wilayah Madinah ya perbatasan dengan Mekah yang dekat dengan Laut Merah itu. Uhud apalagi Uhud di Madinah, Khandaq sama di Madinah. Itu semua adalah serangan-serangan dari secara fisik. Perang itu Pak. Sampai segitunya jemaah sekalian Rasulullah diserang oleh orang-orang Quraisy. Muslimin rahimahullah ini idoplis ya Pak ya. Dan dia tahu dan inilah salah satu yang kemudian Abu Sufyan mendorong itu untuk masuk Islam. Karena nggak lama setelah ini kemudian beliau masuk Islam. Jadi kekuasaannya akan sampai ke sana. Sampai itu sudah ada isyarat. Dia yang mengatakan, bukan siapa-siapa, tapi dia raja itu mengatakan nanti kekuasaan akan sampai di sini. Muslimin rahimahullah. Yang kedua adalah kepada Raja Kisra. Kalau tadi Romawi, sekarang Persia ini. Persia itu dulu adalah wilayah di Iran dan sekitarnya. Ya. Rajanya Raja Kisra namanya. Ketika disampaikan surat itu langsung dirobek. Ketika dirobek itu Rasulullah kemudian mendapatkan laporan dari yang membawa surat itu Abdullah bin Hudzafah. Lalu apa kata Rasulullah? Allahumma mazzik mulkahu. Ya Allah, robeklah kekuasaannya. Ini doa Rasulullah. Ya, doa Nabi itu Pak sekali ngomong biasanya akan terkabulkan. Jamaah sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa sang raja itu mengutus salah satu anak buahnya yang ada di Yaman. Salah satu
bawahnya ada di Yaman. Di sana penguasa Yaman ya, bagian dari Kisra, disuruh untuk mengutus orang ke Madinah. Tolong dicek, ini ada nabi katanya. Coba dilihat, utus 2 orang dari Yaman ke situ. Penguasa di Yaman, Badan namanya Badan. Yang ini adalah juga bagian dari Kisra itu, mengutus 2 orang ke Madinah. Ketika sampai di sana, utusan itu ketemu Rasulullah mengatakan, sebentar, ini dari mana? Dari Yaman. Utusan dari Badar atas perintah Raja Kisra. Oke, kalau gitu ketemu saya besok. Jadi saat itu ketemu, tapi disuruh ngomong dengan Rasulullah besoknya. Jemaah sekalian, dengan izin Allah, akhirnya apa? Besok pagi Rasulullah ketemu dengan dia sampaikan pada kedua utusan itu, wahai para 2 orang ya, utusan ya, sampaikan kepada pemimpin kalian bahwa raja kalian telah terbunuh tadi malam. Dan Allah yang menjadikan itu semuanya. Kaget itu. Kok bisa ada info yang mengagetkan bahwa rajanya terbunuh? Kan doa Nabi kan Allahumma zidhu ya Rabbah. Ternyata benar jemaah sekalian, 2 orang itu menyampaikan kepada pimpinannya di Yaman, dan Yaman dapat info berikutnya dari Persia bahwasanya rajanya terbunuh oleh anaknya. Pada malam yang sama, pada malam itu ada disebutkan malam 12 ya, dari Dzulqa'dah. 12 Dzulqa'dah, pas pada malam itu terbunuh oleh anaknya sendiri. Jemaah sekalian, akhirnya apa? Akhirnya Badan itu semakin simpatik dengan Islam. Dan tidak lama kemudian, Badan yang orang Yaman tadi ini masuk Islam dan seluruh keluarganya masuk dalam Islam. Muslimin rahimahullah, ini luar biasa ya, bahwasanya dakwah itu memang harus disampaikan kepada orang lain. Sampaikan. Tidak boleh kebaikan itu didiamkan, tapi harus disuarakan. Yang ketiga adalah ke Raja Mesir, ya, Muqawqis namanya. Raja Mesir diberi surat, yang membawa surat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika diberi surat, ternyata raja ini tahu ya bahwasanya ini adalah nabi ya. Jemaah sekalian, dia mengatakan kuntu adunu bisyam. Ketika ditanya banyak hal tentang siapa Muhammad ini, oh iya, betul. Ini tadinya saya menyangka ya, nabi ini munculnya di Syam, ternyata dari kalian. Saya sudah mendengarkan sebelumnya. Jadi dia mengatakan saya sudah mendengar sebelumnya tentang adanya nabi yang hari-hari ini akan muncul. Saya mengira dari Syam, ternyata dari kami. Mas Muslimin rahimahullah, saya ajak kemudian memberikan hadiah 3 hal. Satu adalah pakaian. Yang kedua adalah 2 wanita. 2 wanita. Wanita terbaik dari Kiptiah. Kan sukunya suku Kipti di Mesir itu ya. Egyptian kan itu ya. Itu Kipti. Nah, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Dan yang satu lagi adalah kendaraan baglah, kuda. Dan kuda itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Yang wanita itu kemudian mereka masuk Islam, lalu dinikahi oleh Rasulullah yang satu, namanya Maryam. Jadi Anda kalau mendengar ada salah satu istri Rasulullah bernama Maryam Al-Qibtiyah, itu adalah hadiah dari Raja Mesir. Kipti itu Mesir, Egypt ya, sekarang Egyptian ya, Egypt itu adalah Mesir. Rasulullah rahimahullah punya anak namanya Ibrahim. Ya, dari Maryam ini akhirnya Rasulullah punya anak bernama Ibrahim yang kemudian meninggal dunia pada saat masih kecil. Rasulullah rahimahullah, itu yang terjadi pada Raja Persia, Raja Mesir ya. Ar-rajul khafa ala mulkihi. Laki-laki itu takut kepada kekuasaannya. Dia takut pada kanan kirinya. Jadi masih mempertahankan kekuasaan. Kalau nanti seandainya lepas dari kekuasaan,
untuk masuk Islam, hilang semuanya itu. Nah, dia nggak ingin kehilangan kekuasaannya. Tahu sebenarnya dia. Masalah muslimin rahimahullah, Najasyi. Nah, ini adalah raja di Habsyah. Ya, Habsyah itu Ethiopia, Pak ya. Ethiopia dulu itu adalah kerajaan besar. Yaman, sebagian Yaman, termasuk Abroha, itu dulu bagian dari Ethiopia. Makanya ketika Abroha mau menyerang Ka'bah, dia izin kepada sang raja. Wahai Raja Najasyi, aku izin bawa pasukan menuju ke Mekah. Izin dulu. Itu betapa waktu itu adalah raja besar. Setelah diizinkan baru Abroha berangkat ke Mekah. Jemaah sekalian, Raja Najasyi ini adalah agamanya Nasrani. Ya. Ketika dapat surat itu, ya, nah ini komentar dia ya. Inni a'lamu wallahi anna Isa qad basyara bihi. Ketika disampaikan surat itu oleh Amr bin Umayyah ad-Damri, dia mengatakan sesungguhnya aku mengetahui demi Allah bahwa Isa pernah menceritakan ini. Walakin a'wani bil Habsyah qalil, tetapi teman-teman ada di Habsyah ini sedikit. Fandirni hatta aktsarul a'wan wal yanqulu. Tunggulah sampai teman-teman di sini banyak dan kondisi kejiwaan semakin lebih tenang. Jadi sang raja ini tahu ya, kalau ini adalah pernah diceritakan oleh Nabi Isa. Hanya kondisinya adalah kanan kirinya adalah semuanya orang-orang yang non-muslim. Akwani qalil, teman-teman sedikit di sini. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau masuk Islam. Sehingga kemudian ketika Raja Najasyi ini meninggal dunia, malaikat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beliau meninggal dunia. Tidak ada yang menyolati, maka Rasulullah sholat gaib. Anda kalau cek dalam fikih, sholat gaib Rasulullah pertama kali itu adalah kepada Raja Najasyi. Masuk Islam, ya. Tapi di dalam hati belum tersampaikan, gitu. Karena kondisi tidak memungkinkan. Ketika surat itu dilayangkan kedua kalinya kepada Najasyi, ini ada kaum muslimin di sana, tolong kembalikan ke Madinah. Maka Najasyi mengirim dua kapal itu. Dua kapal kan melewati Laut Merah ya. Dia siapkan dua kapal untuk orang-orang muslim yang ingin balik ke Mekah atau ke Madinah. Betapa sang raja ini betul-betul tahu tentang Rasulullah SAW dan dia memang tidak bisa untuk ketika itu untuk menyampaikan itu kepada hatta orang muslim di sana tidak tahu gitu ya. Kalau dia masih Islam. Wallahu alam ya. Ini yang terjadi pada Najasyi. Hanya malaikat yang tahu lalu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang kelima terakhir, ini kepada penguasa Busro. Busro itu perbatasan Yordan dengan Suriah. Ada wilayah Busro. Dulu ada pendeta di sana namanya pendeta Bahirah ya, tinggal di Busro. Nah, penguasa itu dikasih surat oleh Rasulullah. Nah ini penguasanya ini luar biasa bencinya, tidak suka dengan adanya nabi baru. Sehingga ketika yang membawa surat itu sampai pada dia, maka ditangkap oleh sang raja itu. Tangkap dia. Dan setelah ditangkap dibunuh. Ya Allah. Ini pelanggaran yang luar biasa. Di era-era ketika itu sudah ada undang-undang dimanapun orang kalau ada pengirim sesuatu tidak boleh dibunuh. Waktu itu ya. Dan ini pelanggaran yang besar. Karena sebuah pelanggaran dan itu semua orang tahu bahwasanya undang-undang tidak boleh membawa surat ya, mengirim surat, maka terjadilah kemudian peristiwa Mu'tah. Pernah dengar ya? Peristiwa Mu'tah. Mu'tah itu adalah peristiwa perang besar ya antara kaum muslimin dengan orang-orang ini di sebuah tempat di wilayah namanya Mu'tah. Kenapa? Karena ini tadi, karena ada kaum seorang muslim yang dibunuh oleh penguasa Busro. 3.000 melawan 200.000. Bayangkan ya, peristiwa Mu'tah. Peristiwa Mu'tah ini adalah peristiwa setelah ini. Setelah pengiriman surat-surat ini, raja itu membunuh, maka Rasulullah mengirimkan 3.000 pasukan untuk
kisos, ya. Kisos kepada orang yang membunuh sang utusan ini. Karena menuntut kisos dihadapi dengan 200.000, Pak. Ya Allah. 3.000 berhadapan dengan 200.000. Saya bacakan ya. Salah satu alaf yuqabil mi'ata alf. Ya, 3.000 berhadapan dengan 200.000. Ya. Sehingga sampai Rasulullah mengatakan, in usiba Zaid fa Ja'far bin Abi Thalib, wa in usiba Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Nanti pemimpin kalian kan namanya Zaid. Kalau Zaid, ya, kalau Zaid ini nanti meninggal dunia, maka digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far ini meninggal dunia, nanti digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau ini meninggal dunia, nanti Allah akan memilih salah satu di antara kalian. Begitu, Pak. Menyebutkan 3 pemimpin. Ini sebuah isyarat juga dari Rasulullah SAW, bahwasanya ini nanti ya akan meninggal ini orang-orang ini. Kalau ini meninggal ganti ini, kalau meninggal ganti ini. Ini adalah sebuah isyarat sebenarnya bahwasanya nantinya akan meninggal. Bayangkan 3.000 melawan 200. Peristiwa Mu'tah. Peristiwa Mu'tah. Masalah muslimin rahimahullah. Setelah ketiga-tiganya meninggal dunia, maka Allah memilih melalui salah orang-orang kaum muslimin itu sepakat yang menggantikan adalah Khalid bin Walid. Maka semenjak itulah maka Khalid disebut sebagai Saifun min suyufillahi ta'ala. Karena sabda Rasulullah, nanti Allah akan memilih di antara kalian Saifun min suyufillah, akan memilih seorang yang saif, yaitu pemegang pedang ya, di antara pedang-pedang Rasulullah, pedang-pedang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Khalid itu jadi pemimpin, luar biasa sudah. 3.000 melawan berapa tadi? 200.000. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa bisa menghadapi tentara itu sampai mereka kocar-kacir gitu ya. Lalu kembali, Pak. Jadi nggak lanjut. Peristiwa itu adalah memukul mereka sehingga mundur jauh, lalu balik ke kota Madinah. Masyaallah rahimahullah, inilah ya nasrul Islam, menyampaikan Islam kepada orang lain. Idharul haq, menampakkan kebaikan sampai resiko yang luar biasa. Kalau mendapatkan perlakuan enak dijamu, alhamdulillah gitu ya sama sang raja. Tapi ketika dirobek, waduh itu sudah tanda-tanda ini. Apalagi yang tadi satu diantaranya adalah dibunuh oleh. Ini resiko jemaah sekalian, resiko. Bahwasanya setiap ada orang-orang baik dan setiap kali kita memberikan kebaikan kepada orang lain, tantangannya luar biasa. Masyaallah rahimahullah, ini sekedar untuk memberikan pemahaman pada kita semuanya. Tidak pernah namanya persoalan itu selesai semuanya, tidak ada. Setiap ini selesai muncul yang lain, setiap selesai yang lain. Kalau kita melihat orang itu enak sekali beliau ya, luar biasa. Dunia dapat, akhirat dapat. Kita yang melihat gitu Pak ya. Sementara yang melakukan sendiri, dia punya persoalan tersendiri. Kita punya tetangga nih, enak sekali dia ya. Gitu. Tidak tahu kalau sebenarnya dia punya persoalan sendiri. Dan tiap orang pasti punya persoalan yang berbeda-beda. Masalah rahimahullah itulah ya. Dan fitnahnya juga beda-beda. Di kampung nggak pernah kena fitnah dia tuh. Bisa jadi di kantornya kena fitnah dia. Bisa jadi di keluarganya juga ada fitnah dia. Bisa jadi di teman-temannya juga ada fitnah. Banyak. Masalah rahimahullah, inilah ya idharul haq, kita tampakkan kebaikan, kita tampakkan Islam. Pakai baju muslim nggak perlu malu-malu. Pakai kopiah juga nggak perlu malu-malu. Ya. Kayak jenengan ketika shopping di Medina, Mekah kan pakai kopiah itu ya. Nggak apa-apa. Kan gitu kan? Iya Ustaz, Mekah Ustaz. Apa bedanya Mekah dengan yang lain? Oh, takut kita pakai kopiah gitu. Enggak lah. Jadi nggak ada salahnya kita pakai kopiah, pakai sarung, pakai apa, salah. Yang penting adalah bahwa kita adalah anak muslim. Waktunya sholat ya sholat. Ya. Insya Allah ini memberikan sebuah dorongan kepada yang lainnya untuk melakukan kebaikan. Zakat, nggak usah takut-takut bayar zakat, nggak usah malu-malu ngitung-ngitung zakat. Tanya berapa kenanya zakat. Tanya kepada salah satu las.
telepon, WA. Nanti akan dihitungkan itu Anda kena berapa. Daripada mereka nggak tahu ini berapa ya. Udah ada itu sudah petugas yang menghitungkan. Kalau mau disembunyikan sudah, nanti disembunyikan identitasnya, nggak apa-apa, akan dijaga identitas Anda. Mereka itu membantu kita sebenarnya. Bukan mereka itu minta-minta, enggak, tapi membantu kita untuk mengeluarkan zakat dan infak kita. Maka nggak perlu malu, urusan bayar zakat, urusan sholat, urusan puasa, nggak perlu malu-malu. Beberapa kantor itu ada teman itu yang suka berpuasa, Pak. Ada teman yang suka berpuasa. Allah Akbar. Ya. Ketika ada apa-apa, makan dia, nanti makannya saya nanti lagi. Kenapa? Berpuasa satunya. Puasa itu saja, itu sudah dakwah kepada yang lainnya. Sama-sama muslim, kenapa yang lainnya tidak pernah puasa? Kan begitu. Itu yang lainnya akan tergerak untuk berpuasa. Karena teman kita ada yang suka berpuasa. Itu merasa, oh iya ya, harusnya puasa kita. Ini hari Senin, ini hari Kamis. Izharul Islam, tampakkan kita Islam kita pada siapapun. Bukan pamer, Pak ya, bukan pamer. Nah, ini sedikit beda. Ini masalah hati, masalah hati. Jadi memang kita menjaga betul, ya. Tetapi kalau sudah waktunya nampak, ya nampak sudah. Nggak perlu sembunyi-sembunyi. Seperti sholat tadi ya. Kalau emang nampak ya sudah nampak, nggak apa-apa. Sholat di antara orang-orang yang ada di pesawat itu, nggak apa-apa sudah. Nggak pamer, tapi kita mengatakan apa adanya. Masalah Muslimin rahimahullah, demikian ya, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan kebaikan kepada kita semua. Tadi ada sunatullah yang terjadi, saya ulangi. Satu, bahwa kejujuran, nubuat ya, nubuat Rasulullah yang diketahui oleh orang-orang terdahulu, termasuk raja, bahwa Nabi ini tidak akan pernah berdusta. Seorang Muslim yang baik adalah yang tidak berdusta. Kedua adalah tidak urusan kekuasaan. Jadi menguasai suatu wilayah itu tidak untuk menguasai dalam arti adalah menjajah. Dalam Islam dikatakan futuhat. Futuhat itu fataha, membuka. Ketika memasuki wilayah namanya futuhat, membuka kebaikan-kebaikan. Kalau tidak ada jalan raya, bangun jalan raya di sana. Itu futuhat dalam Islam. Jadi memasuki wilayah itu tidak untuk menguasai wilayah itu, enggak. Makanya Muhammad Al-Fatih menyampaikan pada anaknya, wahai anakku, jihadlah Anda, tapi tidak untuk menguasai. Tidak menguasai. Tetapi apa? Futuhat yang terjadi. Jemaah sekalian, yang ketiga adalah bahwa harus dekat dengan kaum duafa. Orang-orang yang lemah, fakir miskin ya, anak yatim dan sebagainya. Yang keempat adalah bahwa kebaikan itu selalu bertambah. Alhamdulillah, insyaallah jamaah kita terus bertambah ya. Dan di mana-mana sekolah-sekolah juga semakin besar dan selalu bertambah. Semangat Islam semakin bertambah. Jilbab dulu 1-2 orang, sekarang alhamdulillah sudah di mana-mana. Itulah sunatullah terjadi. Kebaikan akan terus bertambah. Yang terakhir adalah mendapatkan kotal tumu, akan dibenci oleh banyak orang. Maka kalau ada saudara kita yang dibenci, kita harus hati-hati. Ini ada apa ini? Siapa tahu adalah sebuah kebenaran ini. Terus kita tabayun. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah semua orang kita insya Allah ya, siap untuk apapun yang terjadi. Dibenci atau tidak, insya Allah itu bukan persoalan. Sunatullah yang terjadi yang harus kita lalui. Masyaallah rahimahullah, semoga itu terjadi pada kita semuanya. Nubuat ya, dan itu menjadi sunatullah pada kita semuanya, bahwa kita akan mengikuti itu semuanya. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini tentang surat Rasulullah kepada para pemimpin dunia, Romawi, Persia, Najasyi, gitu ya, ngajak pada Islam, sehingga orientasi itu semua adalah ajakan-ajakan kepada kebaikan. Maka kita pun sebagai pemimpin, anda anak kita ya, sebagai kepala negara dan sebagainya atau kepala wilayah, maka jangan lupa bahwa dakwah itu penting. Kondisikan apa yang kita miliki adalah untuk sebuah dakwah.
Kalau jadi kepala sekolah nggak pernah ada langkah-langkah kebaikan, untuk apa jadi kepala sekolah? Sebaiknya adalah jadi kepala sekolah sekali-kali dan mungkin bisa dirutinkan sebulan sekali puasa bersama. Begitu. Puasa sunnah bersama. Ngajak. Baca Quran, khataman, begitu. Mumpung jadi kepala tuh. Kalau nggak pernah urusan-urusan begitu, untuk apa kita jadi pejabat? Untuk apa kita jadi kepala? Untuk apa ini dan itu? Menjadi kepala dalam sebuah kampus, alhamdulillah. Ya. Saya apresiasi kepada teman-teman ini ya, yang dia memberikan sebuah undang-undang. Ini kampus ini harus wajib mahasiswanya hafal 1 juz minimal, 1 juz, juz amal. Kan bagus itu. Kalau sekolah SD, SMP banyak lah, apalagi pondok. Tapi ini adalah kampus. Kan jarang ada kampus Islam yang mewajibkan hafal juz amal. Kan jarang. Nah ini karena adalah betul-betul perjuangan dari teman-teman ya, saudara-saudara kita di tempat itu. Membuat undang-undang harus hafal juz amma minimal. Sehingga mereka terpacu untuk menghafalkan. Terpacu. Telepon ke saya, Ustaz, saya setoran. Alhamdulillah, ini senang. Jadi di kampus itu sudah banyak yang baca Al-Quran gitu ya. Bukan kampus-kampus yang biasa, ini luar biasa sudah. Padahal kampus yang sederhana, yang tidak, bukan kampus tahfidz Al-Quran padahal gitu ya. Bisa ada aturan seperti itu. Ini luar biasa. Jemaah sekalian, itu ya, tampakkan dalam apa yang kita miliki selama ini, dalam kekuasaan yang kita miliki selama ini. Buat warna yang sebaik-baiknya untuk Islam ini. Cukup dari saya, ada tanya jawab atau bagaimana ini? Gak ada, doa ya. Baik, jemaah sekalian, kita doa semoga Allah tetap selalu memberikan kebaikan kepada kita semuanya, dan semoga Allah berikan istiqomah kepada kita dalam menjalani ibadah-ibadah kita setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.